Nah, para pemirsa yang berbahagia, para santriwan santriwati pesantren Al-Husaini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kenapa Allah memberikan sampai Ramadan dengan keutamaan, kelebihan pahala yang begitu banyak kepada kita? Ini untuk menutupi kelemahan kita sebagai umat yang paling terakhir, umat yang paling bungsu. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang umurnya itu tidak panjang-panjang. Umurnya pendek-pendek. Umurnya baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Lah sekarang kalau 60-70 tahun, mulai benernya kita ibadah, benar-benarnya kita mendekatkan diri kepada Allah, hitungannya umur berapa? Jatah umur cuma 60-70, sedangkan para umat nabi-nabi yang lalu itu ada yang 300 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 700 tahun. Ibaratnya dia ngumpulin ibadah 100 tahun kagak sholat, masih ada 600 tahun dia, ya kan? Buat ngumpulin ibadahnya itu masih banyak, masih ada kesempatan. Tapi umat Nabi Muhammad, umat yang sangat pendek umurnya, kecil orangnya, ya kan? Gimana? Maka Allah kasih kelebihan ini. Salah satunya bagi umat Nabi Muhammad diberikan bulan Ramadan. Ya, oleh Allah diberikan bulan Ramadan untuk apa? Untuk menambah kekurangan-kekurangan ibadahnya, menambah kekurangan-kekurangan amal solehnya. Ya, kalau diperhitungkan dengan ibadah dan amal soleh untuk bisa mendapatkan surganya Allah dengan umur yang pendek, itu kayaknya jauh panggang daripada api. Oleh karena itu Allah kasih kita dengan kelebihan-kelebihan ini. Tadi itu awa amaluhu mudha'afun, ya, wasumtuhu tasbih, diamnya puasa, tidurnya ibadah, itu kan tambah-tambahan itu. Ya, ibaratnya bonus Allah kasih yang banyak buat kita. Bonus tuh, biarin umur pendek nggak apa-apa, tapi ibadahnya bisa menyaingi umat-umat Nabi yang umurnya panjang, gitu. Bahkan bisa lebih. Apalagi kalau ditambah lagi dia berangkat haji, pergi haji, di mana Nabi katakan sholat, ya, 1 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. 100.000 rakaat sholat, itu 1 rakaat. Bagaimana kalau kita bukan hanya 1 waktu, tapi 5 waktu kita sholat? Di sono 40 hari, 30 hari kita sholat, itu pulang kagak sholat lagi udah cukup kali, udah lebih, ya kan? Nah itu buat orang-orang yang bercanda kan begitu. Tapi artinya apa? Artinya itu ibadah kita dengan kelebihan yang Allah kasih untuk apa? Untuk nutupin umur pendek, ibadah kurang, amal kurang, itu di situ rahasianya. Maka Allah kasih salah satu rahasianya dengan Ramadan ini. Oleh karena itu jangan disia-siakan, ya. Mumpung Ramadan tahun ini kita ketemu, kita jaga Ramadan ini dengan harapan Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Ya, kita ngumpulin amal ibadah lagi. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa ya memiliki pandangan bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah, akan tetapi ia mengakhiri daripada kewajibannya seperti sholat dan lain-lain gitu, Habib? Nabi katakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Lalu bagaimana kalau andai kata ada unsur kesengajaan, ya, ada unsur kesengajaan. Dengan dia tidur itu, saya mau tidur, bangun ntar maghrib, wah gitu. Jadi habis subuh tidur bangunnya maghrib gitu. Jadi enak, gak ngerasain lapar, ya kan. Jadi udah ada keinginan dari dia masa bodoh sama zuhur, masa bodoh sama asar. Kalau andai kata dia lakukan seperti ini, ya,
ada niat di dalam dirinya untuk mengakhirkan atau meninggalkan sholat-sholat yang wajib itu, maka dia mendapatkan dosa, ya, dosanya itu mudha'afun, berlipat ganda. Dosa menyia-nyiakan puasanya dan juga dosa meninggalkan sholatnya. Ingat, berbuat baik di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan. Lalu bagaimana kalau kita berbuat tidak baik, berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah juga lipat gandakan itu dosanya. Jadi jangan ada niat seperti itu, kecuali ya dia ketiduran, tahu-tahu pas bangun, ya Allah, belum sholat duhur, udah asar. Wah, itu kan bisa dia lakukan qadha, namanya juga orang ketiduran. Orang ketiduran itu kan kagak ada hukum, ya kan? Orang ketiduran itu kagak ada hukum buat dia. Kenapa? Karena memang dia tidak sengaja. Tapi yang sengaja, yang memang niat, pokoknya tiap puasa gue tidur dari pagi sampai malam, sampai maghrib. Nah kalau niatnya seperti itu udah dosa, ya kan? Udah dosa. Nah oleh karena itu biasanya kalau puasa itu saling mengingatkan sama temennya, kalau nanti aneh ketiduran tolong bangunin ya waktu sholat ya. Nah waktu sholat lakukan sholat secara berjamaah. Cari aja siapa, udah sholat belum, kita sholat itu bareng, nah gitu, sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah baca Quran ya selembar 2 lembar, ngantuk lagi, tidur dulu tidur lagi, ya kan. Tapi jangan lupa ya ntar asar bangunin saya, begitu. Itu namanya dia tetap, walaupun dia tidur, tapi dia tetap menjaga ibadahnya. Itu malah dia dapat pahala, ya, pahala dari tidurnya tadi itu dan pahala dia menjaga sholatnya. Ya, demikian. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi mau tanya, kesunahan apa saja seseorang apabila menjalankan ibadah puasa ketika ingin menjelang berbuka puasa? Mungkin itu saja, Abi. Menjelang berbuka puasa, itu kira-kira sunnah-sunnah apa saja yang dia bisa lakukan? Banyak yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi orang-orang yang berpuasa itu disunahkan ketika dia berbuka, dia baca doa dulu. Kenapa? Karena ketika dia baca doa kan tadi dikatakan bahwa para malaikat itu kan mendoakan dia, bersolawat buat dia. Artinya solawatnya malaikat itu kan dia ngedoain, terus minta istighfar kepada Allah buat dia. Nah saat itu juga kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu. Ya Allah, saya telah berpuasa, ya. Kita hari ini, saat ini saya juga sedang berbuka puasa. Mudah-mudahan saya bisa berbuka puasa dengan rezeki-rezeki yang kau berikan kepada saya, ya. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi kesehatan buat saya. Kita minta aja sama Allah, karena pada saat itu doa lagi mustajab, gitu. Pada saat waktu berbuka puasa itu doa mustajab. Nah caranya bagaimana? Caranya itu ketika beduk maghrib langsung ambil air, ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu minum. Nah habis setelah minum air baru angkat tangan, Allahumma laka sumtu wabika amantu. Allahumma, ya Allah, laka sumtu, karena engkau saya berpuasa, ya. Jadi setelah selesai dia minum baru dia doa. Jangan doanya sebelum minum, sebelum buka, jangan. Pas udah ketok minum dulu, batalin dulu baru minta sama Allah. Itu yang namanya doa-doa mustajabah, itu di situ waktu-waktunya itu. Nah itu awali dengan doa. Yang kedua, disunatkan oleh Nabi makan atau minum yang manis-manis. Jadi apa yang manis-manis itu? Kalau andai kata ada korma. Kalau nggak ada korma gimana? Indonesia kan susah korma. Gimana? Ya cari aja yang manis, kolak kek, apa kek, ya kan? Yang bundar-bundar apa namanya? Kolang kaling, terus juga yang warna itu tuh yang pakai gula merah itu. Kagak yang bunder-bunder, ya kan?
Nah, itu kan banyak itu. Udah pokoknya yang manis-manis lah. Ya kalau nggak ada manis-manis ya cukup dah air putih aja. Gitu ya kan. Cukup air putih. Pokoknya yang penting disunatkannya itu ambil ya makan atau minum dengan yang manis-manis. Supaya kenapa? Mengembalikan kesegaran tubuh. Nah, itu diantara sunat-sunat utama bagi orang-orang yang sedang mempersiapkan buka puasa. Dan yang ketiga harus diperhatikan juga bahwa makanan yang dia pakai, minuman yang dia gunakan untuk berbuka puasa itu dia tahu adalah minuman, makanan yang berasal dari rezeki yang halal. Jadi jangan dia udah tahan itu dari pagi sampai malam ya dia berpuasa mendekatkan diri kepada Allah, tahu-tahu pas di akhir dia kotori, dia tutup. Ya mulutnya yang wanginya bagaikan minyak misik itu ditutupi dengan kekotoran, ditutupi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah gitu. Nah, baik ya kan makannya makan kolak. Iya makan kolak. Minumnya minum es. Iya minum es. Tapi duit buat beli kolaknya, beli esnya boleh nyolong dari temennya. Ya sama aja. Itu namanya merusak dan menghapus seluruh amal ibadah puasa dia dari pagi sampai malam. Nah, jadi itu harus kita jaga juga bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian ya. Udah cukup ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ilani fi kulli di mahabba aw ziratin aw sahba wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la bittisabi minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wat tanahi dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Baldatul awliya Baldatul awliya Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim ya Tarim Syailillah 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 Bijahi ba'alwi Bijahi ba'alwi Syailillah 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 Ya Tarim ya Tarim Ya Tarim